share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang limas, bagian terakhir dari bangun ruang sisi datar. Ya, kalau kita perhatikan ada bangunan-bangunan rumah, mungkin yang ada di sekitar kita atau bahkan mungkin rumah kalian, ini atapnya ada yang berbentuk lancip atasnya. Nah, lancip ini kalau kemudian kita lihat, ini kan bentuknya bisa seperti ini ya. Persegi alasnya atau persegi panjang, kemudian atapnya itu lancip, di atas ada satu titik di atas. Nah, ini yang lazim, yang biasa kita lihat. Kalau tidak di rumah secara umum, biasanya di teras atau di bagian tertentu, atau kalau di tempat-tempat lain, di taman itu ada gazebo dan seterusnya, itu atapnya berbentuk limas. Nah, ada model-model limas yang lain, misalnya ini limas segitiga, ya. Ada limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, limas segi 6, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan limas. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan menentukan, seperti yang kemarin, adalah luas permukaan limas. Ya. Untuk luas permukaan limas, maka kita akan nyari adalah luas alasnya. Jadi luas alasnya, ini luas alas, nanti tergantung bentuk alasnya apa. Kalau bentuk alasnya itu persegi, ya berarti alasnya sisi ke sisi. Kalau persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Kalau misalnya layang-layang atau belah ketupat, berarti diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, dan seterusnya. Kemudian ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ini, ya. Luas sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, ini luas sisi tegaknya berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga, ya. Luas sisi tegaknya berbentuk segitiga, sehingga kalian untuk menentukan luas segitiga, luas sisi tegaknya nanti harus ingat juga luas bangun datar. Nah, bangun datar kan sudah dipelajari di kelas 7. Jadi ini jumlah luas sisi tegak, ya. Nah, kemudian luasnya, kalau untuk contoh ini, limas dengan TE sudah tahu ya, TE sudah diketahui 5 cm, kemudian AB-nya sebagai panjang sisi alas, ini alasnya berbentuk persegi ya, berbentuk persegi, panjang sisi alasnya 6 cm, maka berdasarkan informasi di atas, luas permukaannya adalah luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya, maka luas alasnya adalah 6 kuadrat karena persegi, kemudian bidang tegaknya ini satu segitiganya alas kali tinggi bagi 2 kan, rumus segitiga. Nah, ini ada 4. Nah, 4 kalinya setengah alas kali tinggi. Tingginya ini tinggi yang tingginya dari segitiga tegak. Sehingga 6 kuadrat ketemu 36, ini setengah kali 6 kali 5, ini 6 kali 5, 30 bagi 2 berarti 30 bagi 2, 15 kali 4, 60. Sehingga luas permukaan limas untuk gambar ini adalah 96. Jadi, nah, sekali lagi, luas permukaan limas ini diperoleh dari luas alasnya ditambah keempat luas sisi tegaknya. Oke, gitu ya. Nah, contoh yang lain di aplikasi yang lain, misalnya, membuat atap, ya, membuat atap rumah. Ini ada rumah ini kayak pos satpam ya, atau pos keamanan. Atap yang berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8, tingginya 4, hendak ditutupi dengan genteng berukuran 40 kali 20. Nah, hitunglah banyak genteng yang diperlukan. Nah, pertama
karena ini yang disuruh menghitung adalah banyak gentengnya, maka yang dihitung hanya luas sisi tegaknya saja, kan? Luas sisi tegaknya, alasnya enggak, karena alasnya kan enggak dikasih genteng, gentengnya kan di atasnya, ya. Jadi alas ini kan enggak usah dihitung. Nah, tinggal dihitung ininya ya. 4 kali segitiga sama kaki. Jadi 4 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, ketemunya ini adalah 16/3. Ini luasannya. Kemudian diketahui ukuran gentengnya ini 40 kali 20 berarti 800 cm atau 0,08. Maka tinggal dibagi luas permukaan atap dibagi jumlah genteng. Nah, ini ketumunya ini dibulatkan jadi 283. Nah, anak sekalian, ini aplikasi ya, salah satu aplikasi di dalam LIMAS atau dalam kegiatan sehari-hari untuk menghitung genteng atau menghitung apa dalam bangunan dan sebagainya. Atau nanti untuk cat juga bisa, kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya terkait dengan luas. Kemudian yang berikutnya sekalian tentang volume ya, volume LIMAS. Kita contohkan di sini adalah kubus dengan keempat diagonal ruangnya. Nah, kalau kubus ini dipotong diagonal ruangnya, maka akan terbentuk satu titik di tengah-tengah. Dan misalnya kubusnya itu panjangnya 2A, maka tinggi dari titik ini adalah A. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, yang di tengah ini adalah limas. Kemudian akan terbentuk berapa limas? Di sini akan terbentuk 6 buah limas. Ya, 6 buah limas. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, ini bayangannya seperti itu. Untuk menentukan luas volume limas. Nah, kalau gambarannya lagi seperti ini, misalnya kubus tadi dengan ukuran 20, 20, 20, maka luas alasnya 400, luas alas kan sisi kali sisi, ya 20 kali 20, kemudian tingginya 20, maka volumenya adalah 20 kali 20 kali 20, jadi 8.000. Ini untuk kubus. Nah sekarang limas kan di tengahnya ya. Tadi 1/6-nya, maka 1/6 kali 8.000. 1/6 kali 8.000. Nah, di sini tadi kan hanya kalau 2A. Nah, kalau hanya setengahnya, ini kan hanya separuhnya, maka di sini berarti 1/3-nya dari 4.000 gitu kan. 8-nya dicoret, ini 8 dengan 6. Jadi ini ketemu 3, ini ketemu 4. Nah, ini hubungan ini juga berlaku untuk setiap limas, maka untuk menentukan volume limas rumusnya adalah ini ya. Untuk volume rumusnya akhirnya yang ini yang kita pakai. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, contohnya ini, sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 18 cm, persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang dengan sisi 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di pusat di tengah-tengahnya ini, tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas. Nah, kita langsung gunakan rumus tadi. Volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Bentuknya persegi panjang, maka dituliskan panjang kali lebar. Ya, 32 kali 18, atau dibalik juga masalah. 18 kali 32. Terus dikali 42. Nah, ini terus kemudian dibagi 3 ya, dibagi 3. Karena apa? Rumusnya memang 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini dikalikan ketemu hasilnya adalah 8.064 cm. Nah, anak-anak, itu yang terkait dengan luas permukaan dan volume limas. Ya. Simpulannya adalah untuk rumus limas, untuk luas permukaan limas, ya, luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya ini biasanya berupa segitiga. Kemudian volume limas ini 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini kesimpulan dari rumus tersebut. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian. Sambil coba saya
WA yang lain ya. Gimana? Ada? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal ya. Perhatikan 5 segi 4 beraturan K, P, Q, R, S di samping. Sebutkan semua rusuknya. Rusuknya ada berapa untuk 5 ini? Ya, rusuknya ada berapa? 8, Pak. 8. Oke, 8 rumusnya. Rusuknya ya. Bidang sisi tegaknya ada berapa? Bidang sisi tegak itu yang mana? Contohnya. Contohnya adalah PK. K, P, Q. Misalnya gitu. Terus K, Q, R. Kemudian yang belakang itu K, apa ini? S, R. Kemudian yang samping K, P, S. Jadi bidang sisi tegak. Kemudian tinggi limas yang mana? Tinggi limas itu yang ini ya. Ini tinggi limas. M ini maksudnya di sini M-nya itu. Ya, tinggi limas di situ. Oke, coba ini. Kerangka model limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan panjang lebarnya 16 cm dan 12 cm. Sedangkan tinggi limas itu 24 cm. Tentukan panjang kawat paling sedikit yang diperlukan untuk membuat model limas. Nah, kira-kira gimana hitungnya ini? Nah, ini misalnya gini. Kan? Bengkok ya. Maksudnya ini lurus ya. Nah, ini ini biar nggak terlalu wagu ya. Ini. Oke, tingginya itu yang mana tingginya? Tingginya kan yang di tengah-tengah sini, tingginya ini. Nah, ini tingginya ini yang 24. Maka kamu harus cari tingginya ini ya. Kalau ini 16 12 ya. Ini 16, ini 12. Nah, berarti di sini berapa? Ini kan 3 4 5, berarti sini 20. Kalau 20 berarti separuhnya ini kan 10. Ini 10, terus ini tingginya kan 24. Nah, kalau 24, 10 Pitagoras, apa? 24, 10, ini Pitagoras berarti sini 26.
Ya, ini 26. Maka lupa. Ya. Karena ini 26, maka sisi 26-nya ini kan ada 4 ya. 26-nya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk model kerangka model limas ini, kita butuhnya berapa? Butuhnya sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya. Nah, ini kok licin Bang. Sisi tegaknya ada sisi tegaknya ada 26 kali 4. Nah, 26 kali 4 berapa? 26 kali 4 berapa? Halo? 104. 100. Ini kok 104 ya? Mana? Kursor saya mana? Seratus 4. Kemudian tambah alasnya ini 16 tambah 12. 16 tambah 12 berapa? 28 ya untuk alasnya. 16 tambah 12 ini 28 kali 2. Kenapa kali 2? Karena persegi panjang kan kelilingnya. Berapa itu? 56. 56. Jadi jumlahnya berapa untuk mencari kerangka? 160 ya. Nah, ini untuk kerangka ya. Untuk membuat kerangka paling sedikit kawat yang dibutuhkan, kawat yang diperlukan adalah 160. Oke ya. Bisa ya? Nah, sekarang kalau masalah luas, yuk ini coba kamu hitung ini. Untuk mencari luas ini. Sebuah limas tingginya 36, tinggi rusuknya 39. Nah, kamu harus nyari ininya dulu. Ini berapa ini? Ya. Ini berapa? Pitagoras 39, 36. Ini adalah tadi yang 5 kan ada Pitagoras ya. 5, 12, 13. Ini kalau kali 3 kan ini 39, itu yang miring itu. Kemudian ini kali 3, 36. Berarti ini berapa? Kali 3. 5 kali 3 adalah 15. Nah, ini 15, separuhnya ini 15. Berarti panjang sisi alasnya berapa? 30. Nah, oke, dari sini kamu bisa nyari luasnya. Luas permukaannya. Berarti luas alas dulu. Luas alasnya berapa? Luas permukaannya kan luas alas. Ya, luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, kamu bisa nyari? Yuk, luas alasnya berapa? Kalau ini keliling persegi, gampang ya, keliling persegi tinggal 30 kali 4, berarti 120. Ini untuk keliling persegi. Kalau yang luas alas, 30 kali 30 berapa? 30 kuadrat. Kemudian luas sisi tegaknya, luas sisi tegak berarti 4 kali siapa? 4 kali luas
segitiganya. Setengah, segitiganya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah tadi 30. Nah, tingginya pakai yang mana? Tingginya pakai yang tinggi segitiga ini. Jadi pakai 39. Nah, tinggal dihitung. Berapa itu? Ini 900. Ini tinggal coret ini bagi 2. Berapa? 2 kali 30, 60. 60 kali 39 itu berapa? 60 kali 39. 2.340. 2.340. 2.340. Nah, jumlahnya berapa itu berarti? Tambah 900. 3.240. 3.240. Begitu ya? Oke, ini untuk luas permukaan limas. Contoh-contoh soalnya saja, salah satunya. Ya, berikutnya. Kalau ini, suruh ngitung kolom sekarang. Sisi sega persegi panjang 18 kali 42, puncak limas berada di atas dengan tinggi 42. Tadi volume limas rumusnya apa? Volume seper 3 kali luas alas kali tingginya. Berarti luas alasnya berbentuk apa itu? Berbentuk persegi panjang. Berarti tinggal kalikan aja, 1/3 kali 18 ya kali 32 kali tingginya. Tingginya adalah 42. Yuk, dihitung berapa? Berapa? Delapan 8.064. 8.064 ya. Oke, 8.064. Satuannya apa ini kalau volume? Sentimeter kubik ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini soal UN, contoh soal UN. TABC adalah berbentuk, ABCD-nya berbentuk persegi, keliling limas, keliling alasnya 72. Tingginya, yang diketahui TP-nya di sini. Jadi untuk nyari volume, kamu harus nyari tingginya ini dulu. Nah, ini berapa? Ini segitiga siku-siku. Ini siku-siku di sini. Kelilingnya 72, berarti panjang sisinya berapa? Dari keliling ini, kamu bisa nyari panjang sisinya, S-nya. S-nya berarti 72 dibagi 4. 72 bagi 4 berapa? Berapa? Ke 18 ya. Terus, betul nggak ini? Betul ya. Nah, di sini tadi 15. Kalau ini 18, berarti separuhnya ini kan hanya 9.
Nah, Pitagoras lagi. 15, 9, sama berapa kira-kira? Kan kita punya Pitagorasnya 3, 4, 5. 3, 4, 5. Kalau 5-nya jadi 15, ini kan kali 3, 3-nya jadi 9, berarti 4-nya jadi berapa? 4 kali 3. Berapa? 2? 12. Nah, berarti ini tingginya ini 12. Oke, berarti tinggal volume. Volume adalah 1/3 kali luas alasnya adalah 18 kali 18 kali tingginya 12. Yuk, dihitung berapa itu? Mana jawabannya? 1, 1296. 96. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke. Nah, ini tinggal beberapa 3 soal bangun gabungan ini. Kalau bangun gabungan, misalnya kamu disuruh nyari luas permukaan, berarti ya tinggal nyari luas permukaan yang 1, ditambah luas permukaan yang 2, tapi dikurangi ini, yang di tengah-tengah ini kan nggak kelihatan ya. Yang di tengah-tengah ini nggak kelihatan, berarti ini nggak usah dihitung. Baik yang punya atas maupun bawah. Jadi kalau bangun gabungan ini, volume, kalau volume tinggal cari volume 1, ditambah volume 2, nanti ditambahkan. Kalau volume ya, volume 1, ditambah volume 2. Oke, ini nanti kamu hitung, yang ini kamu hitung untuk tugas kalian. Yang kedua, ini juga bangun gabungan. Nah, kamu nyari luas masing-masing ini sesuai dengan yang ada. Karena yang di atas tadi kan sudah banyak dipelajari, termasuk luas ya, luas, volume, ada balok. Nanti tinggal lihat lagi yang di depan. Jadi 2 tugas ini untuk dikerjakan. Yang terakhir ini untuk bonus tugasnya. Ini juga luas untuk menghitung luasnya. Jadi ada luas balok bawah dan luas atasnya ini hampir sama dengan ini. Tapi tugasnya 2 saja. Tugasnya ya, 1 ini tugasnya, yang kedua yang ini. Ya, ini. Oke. Tugasnya 2 itu untuk dikerjakan seperti biasa nanti dikumpulkan lewat WA. Seperti itu, anak-anak, untuk pelajaran hari ini. Dan stop dulu share screen-nya. Ya, Anda ada terakhir ada 6. Baik, nanti untuk yang ketinggalan, ini nanti juga Paman kirim di grup, biar tugasnya kalian lihat di 2 slide, 3 slide terakhir, tapi yang slide terakhir tidak perlu dikerjakan. Oke?